Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, ada kejadian aneh dan mungkin ini baru pertama kali terjadi di dunia, yaitu adanya ternak manusia. Ini bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun ini juga bagian dari ide gila. Mengapa kita sebut dengan ide gila? Karena untuk memuluskan program ini harus mengorbankan banyak wanita untuk diambil sel telurnya demi melestarikan program yaitu ternak manusia tadi. Berdasarkan data yang sudah terekspos di media sosial, saat ini ada sekitar 100 wanita dari Thailand yang sudah menjadi korban dari ternak manusia ini. Lalu bagaimana mereka bisa terjebak ke dalam ide gila ini, teman-teman? Yaitu berawal dari adanya iklan di media sosial. Awalnya mereka menemukan iklan di medsos. Ada yang mengatakan iklan itu berasal dari Facebook, yaitu iklan dengan adanya lowongan pekerjaan di luar negeri. Nah, salah satu medsos yang digunakan oleh pelaku yaitu menyatakan bahwa di luar negeri ada lowongan pekerjaan, yaitu menjadi ibu pengganti dan tinggal bersama keluarga dengan iming-iming gaji sebesar sekitar 12 juta rupiah atau 25.000 baht per bulan. Nah, setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pihak si korban dan pelaku, si korban dibawa ke tempat rahasia atau tempat khusus, yaitu berada di salah satu rumah yang mana korban ini juga tidak tahu itu ada di negara mana. Nah, setelah wanita itu bergabung dengan para pelaku ini, mereka tidak lagi bisa berkomunikasi dengan keluarganya di kampung. Dan ini dialami oleh hampir seluruh wanita yang menjadi korban. Polanya sama, ciri-cirinya sama. Nah, setelah berada di tempat tertentu, masing-masing keluarga korban mendapatkan pesan dari pelaku yang isinya kira-kira seperti ini. Tenang, tidak usah khawatir, dia baik-baik saja. Namun di situ ada keanehan yang muncul, teman-teman, yaitu nomor telepon yang tadinya mengirimkan pesan kepada keluarga si korban ternyata tidak lagi bisa dihubungi, baik melalui pesan atau SMS maupun melalui telepon. Kondisi inilah yang membuat keluarga para korban menjadi panik. Akhirnya, para penyelidik melacak tempat di mana pesan singkat itu berasal. Ternyata mengerucut berada di sebuah negara kecil, yaitu negara Georgia. Negara ini dulu bagian dari negara Uni Soviet atau negara Rusia sebelum memisahkan diri. Georgia bagian dari negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia, Turki, dan Armenia. Tempat inilah yang menjadi saksi bisu terhadap perbudakan wanita yang ternyata pelakunya adalah para gangster Cina. Jadi walaupun tempat peternakan manusia ini berada di Georgia, ternyata ide gila ini dilakukan oleh para gangster dari Cina, bukan dari masyarakat Georgia sendiri. Nah, lalu seperti apa proses peternakan manusia itu dilakukan? Yaitu para wanita itu akan dikurung di sebuah rumah tertentu atau tempat tertentu, lalu mereka akan disuntik hormon demi merangsang indung telur. Lalu kemudian para wanita ini dibius dan sel telur mereka akan diambil dengan mesin setiap 1 bulan sekali. Nah, kemudian sel telur yang sudah terkumpulkan diduga akan diperjualbelikan ke berbagai negara. Sel telur tersebut akan digunakan dalam program bayi tabung, di mana memang banyak masyarakat di dunia ini sudah menikah begitu lama, bertahun-tahun. Ternyata mereka belum memiliki keturunan. Apakah karena problem fisik yang dialami oleh si laki-laki atau perempuan, atau adanya penyakit lain yang diidap oleh pasangan tersebut. Nah, biasanya mereka akan membutuhkan bayi tabung ini.
Nah, si para gangster Cina ini, dia berposisi sebagai produsen daripada bayi tabung dengan mengumpulkan sel telur yang diambil paksa dari para wanita yang menjadi korban tersebut. Saudaraku sekalian, kasus peternakan anak ini atau peternakan manusia ini teknisnya sama dengan perbudakan, di mana para wanita tersebut dipaksa untuk bekerja atau melayani tanpa kebebasan. Jika mereka berani kabur atau berani melaporkan, maka mereka akan menerima ancaman kekerasan, hukuman, atau eksploitasi. Saat ini yang sudah terjadi di belahan dunia, yaitu perbudakan dengan bentuk modern, teman-teman. Perbudakan modern bisa mencakup perdagangan manusia, kemudian kerja paksa, perbudakan hutang, dan eksploitasi seksual dan pekerja anak. Dan di Georgia ini termasuk dalam perdagangan manusia, di mana perempuan dijadikan komoditas dalam industri ilegal. Lalu kerja paksa dan eksploitasi sel telur yang dimiliki oleh para korban tersebut, yaitu dari kalangan wanita. Dan siapapun yang ingin keluar dari tempat tersebut, mereka wajib membayar denda atau membayar tebusan sebesar 2.000 euro atau sebesar 33 juta rupiah. Nah, kondisi inilah yang membuat para korban terjebak dalam lingkaran setan, teman-teman. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sisi lain, mereka itu keluar dari kampung halaman ingin bekerja, ingin mencari penghasilan, namun justru diminta untuk membayar tebusan sebanyak itu, tentunya mereka tidak mampu. Akhirnya mereka hanya berpasrah. Kasus ini baru bisa terungkap setelah LSM Thailand bekerja sama dengan Interpol untuk menyelamatkan 3 wanita Thailand dengan membayar uang tebusan yang sudah ditentukan, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2025 kemarin. Nah, dari fakta kasus seperti ini, muncul beberapa pertanyaan di antara kita semua, teman-teman. Yang pertama, adanya perbudakan. Bagaimana hukum perbudakan di era modern seperti ini? Baik dari sudut pandang undang-undang internasional, undang-undang pemerintahan kita, apalagi hukum Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum memperjualbelikan manusia? Dilihat dari sudut pandang undang-undang internasional, kemudian undang-undang negara kita, dan hukum Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hukum memperjualbelikan organ tubuh manusia, yaitu yang berupa sel telur tersebut. Apakah ini legal, resmi, diperbolehkan, atau justru sebaliknya, kegiatan ini adalah ilegal. Nah, pertama yang kita bahas adalah hukum perbudakan. Menurut hukum internasional, perbudakan adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Perbudakan sudah diatur dalam berbagai perjanjian, konvensi, atau kesepakatan dan deklarasi internasional. Berdasarkan konvensi atau kesepakatan PBB, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk sangat dilarang. Kemudian, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945 yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia, menyatakan bahwa perbudakan adalah pelanggaran hukum yang sangat dilarang. Nah, Undang-Undang 1945 tersebut mengalami amandemen, mengalami perubahan. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hukuman bagi pelaku perbudakan. Kemudian, pelaku perbudakan bisa dikenakan pidana penjara dan denda. Lalu, pelaku perbudakan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Lalu kemudian, pelaku perbudakan dapat dikenakan pidana denda paling sedikit yaitu 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
Intinya, menurut hukum internasional dan hukum negara kita, perbudakan sangatlah dilarang dan melanggar hukum. Lalu bagaimana perbudakan dalam Islam? Perbudakan atau rokobah atau abdun atau amat dalam bahasa Al-Quran tidak pernah diakui oleh Islam. Ini adalah sejarah gelap bagi kemanusiaan. Akan tetapi, walaupun Islam tidak mengakui perbudakan, tidak serta-merta Islam langsung melarang perbudakan pada saat Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Karena perbudakan sudah ada sejak zaman kuno di berbagai daerah, di berbagai belahan dunia. Misalnya di Arab sendiri, kemudian di Romawi, kemudian di Persia, dan daerah-daerah yang lain, perbudakan sudah ada sejak sebelum Masehi. Sehingga pada saat itu, Islam tidak mungkin menghapus perbudakan secara total, secara tiba-tiba. Akhirnya, sementara waktu, perbudakan dibiarkan. Namun karena Al-Quran terus berkampanye untuk membebaskan perbudakan, maka masyarakat seluruh dunia juga semakin sadar dengan arti kebebasan dan pentingnya mengangkat harkat dan martabat manusia. Artinya apa? Setiap manusia itu memang lahir dalam keadaan merdeka dan berhak untuk merdeka, tidak layak untuk diperbudak. Kesadaran ini lambat laun difahami oleh masyarakat seluruh dunia, sehingga sama-sama berpromosi untuk menghilangkan perbudakan yang sudah dipromosikan di dalam Al-Quranul Karim dengan cara Idqu Raqabah, yaitu memerdekakan budak. Dengan begitu, sehingga perbudakan sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti bisa dihapus sampai hari ini. Sehingga sekarang kita tidak mengenal yang namanya perbudakan. Kemudian pembahasan untuk soal yang nomor 2, yaitu hukum perdagangan manusia. Apakah kita diperbolehkan menjual belikan manusia seperti yang terjadi di masa perbudakan? Jadi perlu diketahui bahwa Undang-Undang Internasional melarang keras terhadap perdagangan manusia karena itu merupakan bentuk kejahatan eksploitasi dan pemaksaan, bukan pemindahan. Di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam Undang TPPO, pelaku bisa dikenakan pidana penjara dan denda. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur larangan perdagangan orang dalam pasal 297. Adapun menurut Islam, melakukan perdagangan manusia sangatlah dilarang karena semua manusia di mata Tuhan adalah sama. Maka kasus ini masuk dalam qadhiyah al-hurru la yadkhulu tahtal yadi, yang artinya orang yang merdeka itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Artinya, ketika seseorang merdeka, maka siapapun tidak boleh menguasainya dalam segala aspek, termasuk eksploitasi terhadap diri, tenaga, dan pikiran. Dan kasus perbudakan yang terjadi di Georgia ini, para korban berasal dari orang-orang yang merdeka. Mereka butuh pekerjaan, mereka ingin mengais rezeki. Namun justru tersesat di zona setan seperti ini, yang sebetulnya mereka tidak layak ditempatkan di tempat seperti ini, yaitu tempat peternakan anak dan dengan cara dipaksa. Sehingga memperjualbelikan manusia dilarang, baik dari segi hukum internasional, hukum negara kita, atau hukum Islam. Nah, kemudian untuk pembahasan soal yang nomor 3, yaitu hukum memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dalam hal ini adalah sel telur atau sel sperma. Kira-kira apakah diperbolehkan? Dilihat dari sudut pandang hukum internasional, hukum negara kita, dan hukum Islam. Jadi perlu diketahui bahwa jual beli organ tubuh manusia, diantaranya sel telur atau sel sperma, ini memang kerap kali dilakukan oleh beberapa orang di seluruh belahan dunia.
Undang-Undang Kesehatan mengatur adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Jual beli organ tubuh manusia oleh PBB dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional, yaitu kejahatan yang bersifat mendunia. Memang hukum internasional tidak secara jelas mengatur mengenai larangan praktik jual beli organ tubuh manusia, akan tetapi mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara jika wilayahnya menjadi wilayah terjadinya tindak pidana transnasional. Sehingga kesimpulannya, dunia internasional mengecam dan melarang keras yaitu perdagangan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Sementara itu, menurut undang-undang kita secara jelas melarang praktek perdagangan organ tubuh manusia. Ini dijelaskan dalam pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Yang pertama, setiap orang dengan alasan apapun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, jika yang diperjualbelikan adalah darah manusia, maka bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Adapun menurut pandangan Islam, memperjualbelikan organ tubuh manusia adalah haram. Namun, jika melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor yang hidup kepada orang tertentu, ini diperbolehkan. Misalnya, donasi sel telur ini diperbolehkan, baik oleh si pendonor maupun oleh si penerima. Misalkan si penerima ini tidak memiliki sel telur yang memadai sehingga tidak bisa memiliki keturunan, maka dia boleh menerima donor sel telur dari orang lain. Asal di situ ada ikatan pernikahan, yakni suami istri. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin mendonasikan sel telur kepada wanita tertentu, maka dia harus dinikahi oleh suami yang menerima donasi tersebut. Berarti dia dipoligami. Supaya apa? Sel telur tersebut halal, tidak dihukumi haram karena ada sisi zina di dalamnya. Jadi kasus perbudakan dan jual beli orang atau jual beli manusia, kemudian eksploitasi dan jual beli sel telur yang terjadi di Georgia ini dilarang keras baik menurut agama maupun menurut hukum internasional dan hukum negara kita yaitu negara Indonesia. Semoga kejadian ini tidak pernah terulang kembali dan para korban semoga bisa segera diselamatkan dan diarahkan ke tempat yang lebih layak untuk mencari rezeki, bukan dijadikan budak sebagai peternak manusia atau peternak anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.